Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jamaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, bahkan diberikan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Husna ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul saya pada malam hari ini sebagai lanjutan daripada penceramah sebelum saya, yaitu masalah Lailatul Qadar. Jadi sebagaimana tadi saya bacakan bahwasanya sungguh Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi perlu kita mengetahui bahwa malam Lailatul itu sejak kapan? Jadi malam Lailatul itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekalipun yang lain mengartikan dari pertama mungkin sampai terakhir, tapi di dalam hadis Rasulullah bersabda itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu mulai dari tanggal 21 sampai terakhir kapan berakhirnya kita puasa, dan besoknya diakhiri dengan Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai berbicara Lailatul Qadar ini ada 3 bagian yang perlu kita simak baik-baik. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadar min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini sama dengan umurnya manusia 83 tahun lebih. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita jaga-jaga mulai dari tanggal 21 ya, malam 21, 23, 25, 27 ya, 29 dan 21, 23, 25, 27, 20, itu cuma 1 malam. Apabila kita menemui malam Lailatul Qadar itu, nikmatnya luar biasa, sama kita sepanjang umur 83 tahun. Jadi oleh karena itu, yang belum mendapatkan Lailatul Qadar, jaga-jaga sebentar itu malam 23 atau 25.
Tapi biasanya para ulama 27, tapi jaga. Karena cuma satu kali itu malam Lailatul Qadar itu, di mana nilai pahalanya berlipat ganda, sama dengan kita berusia 83 tahun. Nah, makanya itu di akhir-akhir Ramadan ini marilah kita bersemangat, bergembira untuk meraih kemuliaan di dalam malam-malam Lailatul Qadar ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa malam Lailatul Qadar itu penentuan. Apa yang ditentukan? Yang ditentukan adalah aturan hukum-hukum yang berlaku di dunia ini. Kemudian yang kedua, rezeki kita itu sudah ditentukan. Kemudian ajal itu sudah ditentukan, itu semua, tapi rahasianya Allah. Jadi rezeki sudah ditentukan, tapi bukan berarti datang begitu saja, tapi sesuai usaha kita. Pernah suatu ketika pada zaman Rasulullah, ada seorang sudah jam 9 pagi masih ada di masjid, dia berdoa terus minta kepada Allah supaya diturunkan rezeki. Lalu masuk Rasulullah, "Hai, apa kamu yang kamu kerjakan di sini?" "Ya Rasulullah, saya berdoa." Rasulullah suruh keluar, pulang. Bukan begitu mencari rezeki, tapi dicari dan berdoa. Bukan hanya berdoa, tidak dicari. Jadi oleh karena itu kepada kita semua di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak doa kita dan kita berusaha, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa pada bulan Lailatul Qadar ini para malaikat semua turun untuk menyaksikan umatnya Nabi Muhammad yang dipimpin oleh malaikat Jibril seizin Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini adalah pada ini turun para malaikat. Turun para malaikat untuk menyaksikan kita, sekaligus mendoakan kita. Yang sakit didoakan, malaikat berdoa supaya yang sakit itu cepat disembuhkan, supaya bersama-sama kita yang sehat. Kemudian yang sehat juga supaya bertambah sehat, bertambah semangat, bertambah gembira sampai akhir Ramadan. Karena para malaikat turun sesat di bumi ini, di buminya Allah ini, termasuk di masjid ini untuk menyaksikan kita, dan mereka nanti pulang terbit fajar. Jadi sholat subuh masih ada mereka. Jadi oleh karena itu berdasarkan hadis Rasulullah, apalagi pada saat subuh itu, Rasulullah bersabda, apabila kamu setelah selesai sholat subuh, jangan pindah-pindah, kita tetap di safnya. Jangan setelah memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah imam berzikir ada yang pindah keluar di belakang, ada yang cari tempat di sana, sandar-sandar untuk mendengarkan kalau ada ceramah. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, jangan pindah-pindah di tempat kita. Kenapa? Nanti para malaikat mendoakan kita. Jadi mendoakan yang tidak pindah-pindah ini tetap di tempatnya dalam posisi berzikir. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini yang sementara duduk ini, tidak termasuk yang pindah sana, yang pindah tadi, yang ke belakang. Kemudian selanjutnya berkahilah mereka ini, ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Ya, jadi makanya itu pada waktu subuh itu kalau bisa itu sedekah, keluarkan sedekah di celengan. Karena malaikat yang turun itu juga membagi-bagi rezeki itu pada subuh hari. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, dengan datangnya dan berakhirnya bulan Ramadan ini mau menjelang berakhir, marilah kita semakin tingkatkan kualitas ibadah kita,
bergembira dengan semangat sehingga kita rasakan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan yang tidak selama ini tidak pernah kita rasakan, karena kita sudah merasa diampuni dosa kita, sebagaimana dalam kita berpuasa, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita setiap hari berpuasa, sepanjang mulai dari awal sampai terakhir diampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling terakhir berkaitan dengan supaya sempurna ibadah puasa kita ini, kita akhiri dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini harus kita keluarkan untuk membersihkan jiwa kita, hati kita, setiap insan, setiap manusia. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka kita akhiri dengan Idul Fitri. Setelah diakhiri dengan Idul Fitri, kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka berakhirlah dan kita bagaikan seorang ibu melahirkan bayi yang suci bersih tanpa noda. Itulah yang kita raih. Tentunya semuanya, marilah kita supaya kita meraih ini dengan menginventarisir siapa-siapa yang kita zakatkan, termasuk suami, istri, anak yang tinggal di rumah kita, kemenakan. Pokoknya siapa saja yang tinggal di dalam rumah kita, biar ada orang tuanya di kampung, kita yang sebagai penanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebab ini kalau tidak dikeluarkan zakat fitrahnya, sia-sia ibadah puasa kita selama sebulan. Karena barang siapa, hadis Nabi, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, ya, yang belum membayarkan zakat, maka puasanya selama sebulan tergantung antara bumi dan langit sampai orang itu membereskan atau membayarkan zakat fitrahnya sama panitia masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tausiah tidak boleh terlalu lama, barangkali cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi